Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa ba'du. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kajian teks Ulumul Quran kita, kitab Mabahis fi Ulumil Quran karya Manna Khalil Al-Qattan Al-Misri Al-Makki. Kita sudah sampai di halaman 14 dalam kitab tersebut, dalam PDF tersebut. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin. Amin ya rabbal alamin. Ta'riful Qur'ani. Qara'a تأتي بمعنى الجمع والضم والقراءة ضم الحروف والكلمات بعضها إلى بعض في الترتيل والقرآن في الأصل كالقراءة مصدر قرأ قراءة وقرآنا قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن علينا جمعه وقرآنا فإذا قرأناه فاتبع قرآنا أي قراءته. تعريف القرآن, definisi Al-Quran. Ya, ta'rif artinya pengenalan atau definisi Al-Quran. Ya. Qara'a, lafal qara'a ta'ti datang, bi membawa atau datang membawa makna atau pada mulanya bermakna al-jam'u dari kata jama'ah, mengumpulkan bersama-sama, wad-dam'u menghimpun. Jadi qara'a itu makna asalnya adalah al-jam'u wad-dam'u, ya. Tapi berkembang makna qara'a menjadi reading, membaca. Tapi makna awalnya adalah al-jam'u wad-dam'u. Ya. Kalau SD atau masih SMP atau SMA itu ya diajarkan qara'a artinya membaca, iqra membaca. Tetapi di bangku perkuliahan ini Anda harus sudah tahu bahwa qara'a itu maknanya al-jam'u wad-dam'u, itu asal mula katanya dan berkembang menjadi artinya membaca. Kenapa? Dijelaskan. Wal qira'atu, ditambahkan qira'ah atau bacaan itu karena pada mulanya dia dhammul hurufi, menghimpun huruf, wal kalimatu menghimpun kata-kata, ya. Nah, jadi kalimat artinya kata. Kalimat itu bahasa Arab, tapi kalau terjemahkan ke Indonesia artinya kata. Oke, ba'duha ila ba'din fit tartili. Sebagiannya dengan kepada sebagian yang lain fit tartili dalam bacaannya. Jadi namanya membaca itu kita bisa membaca kalau menghimpun, merangkai satu huruf per huruf, kalimat per kalimat menjadi sebuah tartil, sebuah bacaan. Ya, lanjut. Wal Qur'anu fil asli kal qiraati. Maka lafal Al-Qur'an, karena kita mengkaji dalam definisi Al-Qur'an, maka lafal Al-Qur'an pada mulanya kal qiraati, seperti atau berasal seperti qiraah. Qiraah itu apa? Asal katanya qiraah apa secara bahasa? Masdar, merupakan kata benda
atau kata turunan masdar dari fi'il qara'ah, fi'il madhi qara'a yaqra'u. Masdarnya, timbangannya adalah qara'a yaqra'u qira'atan. Oke. Wa Qur'anan. Bisa juga menjadi Qur'anan. Jadi ada qira'ah, ada Qur'anan. Itu sama-sama menjadi kata benda atau kata turunannya dari qara'ah. Qala ta'ala, sebagaimana kalau kita lihat contohnya Allah, firman Allah dalam surah Al-Qiyamah ini juz 29, inna alaina jam'ahu wa qur'ana, sesungguhnya bagi kami, kewajiban kami, jam'ah, mengumpulkan, wa qur'ana, dan menghimpunnya. Fa idza qara'nahu, ketika kami bacakan atau kumpulkannya, fattabi qur'ana. Yang dimaksud qur'ana di sini Quran. Apa? Qiraah. Jadi istilahnya qiraah dengan Quran itu sama, ya. Jadi oleh karena itu pendapat pertama, asal mula kata Quran adalah qiraah, bacaan, karena Al-Quran adalah kewajiban kita membacanya, dan setelah itu kita bisa hafal, pelajari, dan sebagainya. Lanjut. Qiraah. Kemudian Quran itu fahuwa masdar. Quran merupakan masdar, itu tadi kata turunan, ala waznin, yang merupakan berasal dari timbangannya, berdasarkan timbangan, wazannya dari kata mizan. Mizan, wazan itu kan timbangan. Mizan, yaumul mizan. Wazan itu ada timbangan-timbangan, saraf, ya. Dari kata fu'lanun, jadi Qur'anun, fu'lanun, timbangannya. Sama juga Utsmanun, timbangannya fu'lanun, ya. Jadi kenapa qiraah menjadi Quran, itu timbangannya fu'lan, Utsman, itu sama semua. Bil dhammi, ya, bil dhammi, dengan memberikan huruf dhammah. Coba lihat ya. Yang pertama dhamm di sini artinya apa? Menghimpun, dhamm. Yang kedua di sini bidhammi, ya, fu'lan dengan dhammah. Jadi bukan fa'lan, tapi fa-nya itu dengan dha, ya. Kenapa dikatakan dha itu? Ya, dikatakan dhammah, dhammah. Ketika kita bilang dhammah, maka mulut itu harus menghimpun, ya, muncing. Ya, ketika kita bilang dha, tak usah dha itu muncing. Dha, begitu kan? Jadi dha itu bukan muncing. Begitu pula apalagi so, tiap muncing, itu semua tipis, ya. Ketika kita gitu kan, tidak tipis semua. Tapi ketika kita membaca Al-Quran, huruf-huruf yang kena dhammah, dhammah itu harus menggunakan bibir yang terhimpun. Karena akan penuh di sini. Ya, bu, ru. Kalau ra tipis saja, ya kan? Tapi ketika dia berbaris dhammah, menghimpun, maka ini semua terhimpun. Dan ketika tulisannya juga fathah begini, kasrah ini begini, dia satu-satunya terhimpun, sehingga menyerupai angka 9. Itulah dhammah. Maka itulah penamaan kata dhammah, karena dia menghimpun bibir. Ya, tulisannya juga kan fathah begini, kasrah juga begini. Maka ini simbolis dari mulut, ya. Begini. Jadi dhammah. Itu namanya filosofi harakat, ya. Semoga Anda sudah dapat di pesantren Anda atau apa dan sebagainya. Kalau baru, ya alhamdulillah, itu wawasan bagi Anda, ya. Fulan kal gufran, nah itu syukran, Utsman, itu sama semua, fu'lan semua, ya. Taqulu, Anda berkata, oke, Anda berkata, qara'tuhu, aku membacanya, wa qira'atan, wa qur'anan. Nah, jadi sama aja, aku membacanya dengan sebuah bacaan qira'ah atau Qur'an, sama. Bimakna wahid, baik qira'ah maupun Qur'an itu bimakna wahid. Maknanya satu, sama, ya. Ya itu. Sumya bihi, tapi
dinamakan itu Quran, summiyah bihi, dinamakannya itu dengan Al-Quran atau qiraah al-maqru, memandung makna al-maqru, yang dibaca. Qiraah artinya bacaan, berarti dibaca. Quran juga artinya bacaan, berarti dibaca. Nah, itu ya. Kewajiban kita membaca Al-Quran. Tasmiyatul lil maf'uli bil masdari. Penamaannya itu dengan isim maf'ul, dengan bentuk maf'ul, objek. Jadi walaupun qiraah itu tidak termasuk bukan dalam bentuk quri'ah. Kalau quri'ah kan itu bentuk majhul bentuk dia bukan maklum majhulnya, ya kan? Nah, itu cocok. Sehingga dalam bentuk ini dia dikategorikan maf'ul. Nah, dibaca maf'ul. Tasmiyatul lil maf'uli bil masdar. Yang terkadang itu masdar bisa dalam bentuk artinya seperti makanan. Ya, namanya makanan itu dimakan. Ya, bukan makanan yang memakan kita. Nah, itu kan. Nah, itu pula bacaan, itu bacaan ya dibaca. Nah, dibaca. Ya, tasmiyah walaupun artinya bacaan, tetapi yang dimaksud adalah sesuatu yang dibaca. Quran juga artinya bacaan, tetapi artinya adalah maf'ul, dalam bentuk maf'ul, dibaca. Wa qad khussa, sungguh dikhususkan Al-Quran itu bil kitabi, dengan sebuah kitab suci yang al-munazzalu bil kitabil munazzali ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fasara lahu kal alami syakhsi. Sungguh Al-Quran ini dikhususkan dengan sebuah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, itu saja. Fasara, maka kalau dikhususkan Al-Quran itu khusus untuk kitab yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fasara, maka boleh saja Al-Quran itu tidak berasal dari kata apapun. Boleh dalam bentuk al-alam, bentuk isim alam, artinya tidak ada turunan katanya, tidak ada akar katanya. Nah, itu namanya isim alam asy-syakhsi, yang khusus, dikhususkan memang baginya. Nah, contoh kalau kita sangkala, apa sih? Dari asal apa itu sangkala? Ah, ya kan? Ya itu nama. Iya, atau kita bilang, katakan misalkan Irak. Dari apa kita? Itu nama. Makassar itu nama. Ya, Makkah itu nama. Iya kan? Apalagi Damaskus, itu nama. Jadi tidak ada akar katanya. Tidak ada akar katanya, ya kan? Jadi memang terkadang ada kata berasal dari sebuah turunan makna, ada juga memang tidak ada akar katanya. Ya. Nah, contoh kalau kita bilang ini adalah tempat duduk. Ini adalah tempat duduk, ya. Tempat duduk berarti diduduki. Berarti ada kata asalnya duduk. Nah, tapi kalau kita bilang kursi ya tidak ada kata-katanya. Nah, itu artinya alam, isim alam khusus. Maka terkadang Al-Quran itu tidak ada turunan-turunan katanya, dari kata qira'a, dari kata apa dan sebagainya. Memang khusus. Ya, jadi itu pendapat yang kedua. Ya, sudah pendapat. Wa yutlaqu bil ishtirakil lafzi 'ala al-majmu'il Qur'an. Dan dinamakan itu Al-Quran ishtirakil lafzi. Oke. Tugas Anda sekarang adalah carilah apa yang dimaksud dengan ishtirak al-lafzi, ya. Nanti dikirim di classroom apa yang dimaksud dengan ishtirakul lafzi, dengan apa yang dimaksud ishtirakul ma'nawi, ya. Atau Anda kalau Anda saya lebih berikan petunjuk, yang dimaksud adalah musyarak. Kalau Anda bisa cari itu di kitab-kitab musyarak lafzi, ya. Kalau Anda pusing atau apa itu ishtirak lafzi, ada itu musyarak lafzi, ya. Apa yang dimaksud musyarak lafzi? Alal majmu'i, untuk semua Al-Quran. Jadi Al-Quran itu termasuk dikacaukan itu untuk semua Al-Quran. Wa ala kulli ayati min ayatihi. Jadi kalau kita sebut saja satu ayat, berarti Al-Quran itu, ya. Wa min ayatihi, dari ayat-ayatnya. Contoh, sami'ta mayatslu ayatan minal Qur'ani sahha an taqulu innahu yaqra'ul Qur'ana. Kalau Anda mendengar ada orang yang membaca satu ayat saja dari Al-Quran, sahha, sudah betul kalau Anda katakan bahwa anta taqulu, Anda katakan bahwa dia itu membaca Al-Quran. Jadi kalau ada membaca alhamdulillah rabbil alamin,
Ya, satu ayat. Maka Anda sudah bisa dia sudah membaca Al-Qur'an walaupun satu ayat. Alif lam mim kita Yasin baru satu ayat saja. Berarti dia sudah membaca Al-Qur'an, ya. Nah, itu baik satu ayatnya, satu surahnya, atau bahkan satu kalimat dan seterusnya, itu sudah dikatakan wa idza quriya al-Qur'anu fastami'u lah. Jadi orang kalau sudah membaca satu ayat, satu surah, itu Anda harus dengarkan memang. Ya, tidak peduli satu surah, yang penting kalau itu adalah bagian dari Al-Qur'an, maka dengarkanlah. Oke, sedikit lagi. Wa dzakara ba'dul ulama'i anna tasmiyata hadzal kitabi Qur'anan min baini kutubillahi liqaunihi jami'an li thamrati kutubihi bal li jam'ihi thamrati jami'il ulumi kama asyara ta'ala ila dhalika biqawlihi wa nazzalna 'alaykal kitaba tibyanan likulli syai'in wa qawluhu ta'ala ma farratna fil kitabi min syai'in. Sebagian ulama menyebutkan atau berpendapat bahwa penamaan kitab suci ini dengan Al-Qur'an dari di antara kitab-kitab suci yang lain likaunihi, karena keberadaan atau eksistensi Al-Qur'an itu jami'an, menghimpun, li thamrati kutubihi, intisari, jadi buah, ya bisa saja buah atau intisari. Namanya buah itu adalah inti dari sesuatu, inti dari kitab-kitab suci terdahulu. Bahkan li jam'ihi, untuk karena dia mengumpulkan thamratu jami'ul ulumi, mengumpulkan inti semua ilmu. Jadi Al-Qur'an itu bukan hanya menghimpunkan apa yang ada di dalam kitab suci yang lain, tetapi mengumpulkan inti-inti sari atau hal-hal mendasar dari setiap ilmu. Sebagaimana disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami turunkan Al-Qur'an kepada Muhammad tibyanan, menjelaskan segala sesuatu. Begitu pula firman Allah, tidak ada yang kami lalaikan, tidak ada yang tidak kami bahas dalam Al-Qur'an min syai', sedikit pun atau satu hal pun tidak ada. Berarti fungsi Al-Qur'an di sini adalah karena Al-Qur'an itu menghimpun inti dari, coba kita lihat, Injil itu banyak kisahnya, maka Al-Qur'an juga mengandung kisah. Zabur itu banyak doa-doa, zikir-zikir, maka Al-Qur'an banyak doa. Maka Al-Qur'an menghimpunkan semuanya, all in one, semua ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Wa dhahaba ba'dul ulama ila anna lafz al-Qur'ani ghayra mahmuzil asli fil ishtiqaq, dalam kata dasarnya, ishtiqaq kata dasarnya, ya itu ya. Sebagian ulama berpendapat bahwa pada dasarnya fil istiqaqi, dari aspek kata dasar fil istiqaqi, lafal Al-Qur'an ghair, tanpa mahmuz. Mahmuz itu dalam istilah tanpa hamzah. Mahmuz itu berhamzah. Ghair berarti tanpa hamzah al-asli. Berarti kalau Qur'anun qaf ra alif dan nun, ghair tanpa hamzah berarti cuma qaf, ra dan nun, ya, dihilangkan hamzahnya. Fil istiqaq, dalam ketika kita lihat, kalau yang pertama tadi istiqaqnya itu asal katanya apa? Qara'a. Berarti nunnya dihilangkan. Ya kan? Qara'a, Quran, qara'a. Ini tidak. Alifnya yang merupakan alif tambahan. Jadi bermakna apa? Jadi bisa menjadi qara'a, korona, ya. Imma li'annahu wudi'a 'alaman murtajilan 'ala al-kalamil munazzali ala Nabi sallallahu alaihi wasallam walaika mushtaqan min qara'a. Ya. Memungkinkan imma, adapun itu bisa saja karena Al-Qur'an itu diletakkan, ya, wudi'a, diletakkan, dibahas sebagai isim alam. Itu tadi jelaskan, isim alam tidak ada mushtaqnya. Jadi tidak ada, hanya ditujukan kepada yang diturunkan kalam, hanya ditujukan kepada al-kalam, sebuah perkataan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Walaysa mushtaqan, dan Quran itu tidak merupakan, tidak berasal dari turunan kata qara'a. Jadi memang murni, tidak ada turunan-turunannya. Ya Quran, tidak ada akar katanya. Wa imma li'annahu min qarana syai'i bisyai'i,
Tapi ada yang mengatakan bahwa Al-Quran itu berasal dari korona, menghubungkan sesuatu dengan sesuatu. Idza dhammahu, ketika menghimpun dan menghubungkan sesuatu, korona. Oke. Au minal qara'in. Al-Quran juga dari kata qara'in, menyerupai. Li'anna ayatihi yushbihu ba'duha ba'dan fannunu asliyun. Nah, jadi qara'a juga pendapat selanjutnya adalah qara'in, dari qara'in. Karena apa itu? Karena menyerupai. Karena ayat-ayat Al-Quran itu yushbihu, menyerupai antara satu dengan yang lainnya. Artinya saling berhubungan, saling mirip-mirip, tidak bisa dipisahkan. Ya, yushbihu itu kalau bahasa Arab itu artinya kembar. Ya. Fanun asli, jadi nunnya asli. Kalau qara'a berarti Anda anggap nunnya bukan asli, tapi kalau berasal dari korona atau qara'in itu nunnya nun asli. Wa hadza ra'jum marjuh, tapi ini pendapat yang tidak rajih, tidak kuat. Was-shawabu, yang benar atau yang rajih itu yang pertama. Nah, itu yang pertama. Oke, tugas pertama tadi Anda apa? Apa itu istirakul lafzi? Yang kedua, di classroom Anda kumpul juga adalah sebutkan 4 makna bahasa Quran. Ya, makna bahasa Al-Quran. Kemudian jawablah dengan menggunakan bahasa Arab. Ya, jawablah dengan menggunakan bahasa Arab dilengkapi dengan terjemahannya. Nah, jadi kumpul di classroom apa? Itu tadi, apa pengertian musyarakul lafzi? Cukup dijawab dengan Indonesia. Pertanyaan kedua, ada berapakah definisi Al-Quran di sini secara bahasa? Sebutkan. Oke, dalam bahasa Arab apa-apa saja, kemudian terjemahkan. Ada semua tadi yang dibaca jawabannya. Oke, cukup. Demikian pertemuan kita hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.